Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, cerita ini terdapat dalam buku Al-Sifat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Muhammad. Dia pernah berkata, jadi Abdullah bin Muhammad itu dia berjalanlah di perbatasan daerah Ars di Mesir. Mesir. Daerah perbatasan tadi, maka dari kejauhan inyo nampak gubuk tua, gubuk reot. Nampak inyo gubuk reot. Lalu dia dekati dan dia Abu Muhammad dia yakin bahwasanya gubuk itu adalah milik seorang yang miskin. Layak ini mendekati. Maka mendekat, lalu dia lihat dekat pintu, kemudian dia lihat ke dalam. Maka dia lihatlah seorang lelaki yang sedang berbaring dengan tangan ke arah kepala. Maka ketika itu laki-laki tadi tidak henti-hentinya berdoa. Nah, laki-laki itu sedang berbaring, kondisi tubuhnya Pak, kondisi jasadnya begitu memprihatinkan. Memperhatikannya telinga peka, tak mendengar. Nang kedua mata betul. Nang ketiga kaki tangan kontok. Ketika Abdullah bin Muhammad tadi menghampiri, maka laki-laki tadi selalu berdoa kepada Allah. Doanya ibu apa rahmatullah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham untuk selalu mensyukuri nikmat Engkau. Mata butuh, telinga bakak, tangan kaki kontong, kecuali yang berfungsi ketika itu lidah bisa berbicara. Doanya ibu, ya Allah, berikanlah kepadaku ilham untuk mensyukuri atas nikmat Engkau. Maka Abdullah bin Muhammad tadi bertanya, wahai saudaraku, kamu selalu berdoa untuk selalu bersyukur. Kira-kira dengan keadaan model kini nanti kira bisa disyukuri deh. Nah, bisa kira disyukuri. Mata betul, sakalo kurang, mata betul, telinga pakai tangan kaki kontong, awak lalu sulan di tengah padang pasir, rumah model kulo. Kalau ibu-ibu rumahnya model istana, tangan masih sempurna, kaki masih sempurna, otak berfungsi, akal berfungsi, awak gagah, pakaian rancak, kikro, wajar nak bersyukur? Wajar nak syukur? Wajar. Lalu Abdullah bin Muhammad tadi bertanya, apa lagi yang kamu minta ilham kepada Allah supaya kamu bersyukur? Lalu laki-laki tadi menjawab, wahai saudaraku, seandainya aku masuk ke dalam laut, pasti aku akan tenggelam. Seandainya ada api, pasti aku akan terbakar. Seandainya langit ini runtuh, pasti akan aku hancur. Tetapi masih ada Allah memberikan nikmat kepada aku, yaitu nikmat mampu berbicara. Lidah masih bisa berbicara, yang selalu berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Dan saya masih mempunyai seorang anak yang bisa menuntunku untuk datang ke rumah Allah. Tetapi pada saat ini, beberapa hari ini aku tak melihat lagi anakku. Wahai saudaraku, tolong kamu cari anakku itu. Coba bayangkan ibu, kurang bakal kurangan masih bisa datang ke rumah Allah. Seperti Abdullah bin Umi Maktum di dalam surah Abasa wa Tawalla. Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta, tapi ia minta uzur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambu butuh. Ya Rasulullah, bisakah ambu sholat di rumah? Padahal ambu cacat lah. Katamunya Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, kamu boleh sholat di rumah karena keadaan kamu cacat, tak bisa macam dia. Tujuan langkah berjalan Abdullah bin Umi Maktum dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai saudaraku, apakah kamu mendengarkan azan? Iya Rasulullah, saya mendengarkan azan.
wahai Abdullah, kalau kamu betul mendengarkan azan, datangilah suara azan itu, penuhilah panggilan azan itu, walaupun kamu pergi ke masjid dalam keadaan merah. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum dia bikin tali dari rumahnya sampai ke masjid. Nyoba tali tonggak, akhirnya itulah nama nuntunyo datang ke masjid. Kalau tidak mau itu mungkin nyo jatuh karena ada jurang atau jurang yang dalam, mungkin batu nan kadang nan kamana ruangnya. Maka Abdullah bin Maktum inyo bikin bentang-bentangkan tali. Itulah nama nuntunyo. Akhirnya awak ibu rahmatullah, ana mana lebih sempurna, awak atau Abdullah bin Maktum? Ndaknya namu ke masjid itu ayat itu. Laisa ta'mal basar walakin ta'mal qulub allati fi sudurihim. Manusia itu bukan buta mata. Kalau orang-orang kini kok nak buta matanya, tapi apa nak buta kok? Hati itu mana nak buta? Kalau hati lah buta, maka mata itu buta. Ya. Telinga itu pakat, pikiran itu buntu. Kalau hati nak buta, tapi kalau mata nak buta, hati nak buta, semua yang benar pasti dikatakan benar. Yang salah pasti dikatakan salah. Maka kini kue juga rahmatullah, kau banyak hati orang itu, walaupun rumah dekat masjid, walaupun azan tecok-acok taranga, tapi yo nak namunya datang ke masjid, aku hati banana usah itu, nak matu betul. Nabi rahmatullah. Maka kita balik kisah seorang laki-laki yang di tengah padang pasir tadi. Abdullah bin Muhammad diperintahkan, wahai saudaraku, tolong cari anakku, dia sudah seminggu ini tidak ada kelihatan di sini. Aku merasa kesulitan. Maka akhirnya Abdullah bin Muhammad mencari anak orang yang cacat tadi. Rupanya dia cari keliling-keliling, rupanya dia temuilah anaknya tadi dalam keadaan sudah menjadi mayat dan dikelilingi oleh singa-singa yang lapar. Rupanya anaknya tadi malah diterkam di singa meninggal. Akhirnya Abdullah bin Muhammad merasa kesulitan baca itu kepada orang yang cacat tadi. Akhirnya ba'a cara menyampaikan, Eko anak surang, anak surang, tidak ada nanti menolong untuk pergi menuntun ke masjid. Baca dulu menyampaikan kepada orang cacat tadi. Akhirnya Abdullah bin Muhammad baca itu tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub. Wahai bapak, wahai saudaraku, pernahkah kamu mendengar cerita Nabi Ayub? Pernah, wahai saudaraku. Bagaimana Nabi Ayub? Dia susah, dia gelisah, meninggal anaknya. Hartanya habis, uangnya habis, istrinya pun berpisah, batil kiro. Oh iya, hanya kesabaran. Akhirnya bapak tadi, yang cacat tadi, dia mengakui itulah bentuk keimanan dan keyakinan kepada Allah. Lalu cari itu adalah anak nan diterkam binatang buas, singo tadi. Wahai bapak, anak yang saya cari, anak bapak yang saya cari, rupanya dia sudah menjadi mayat yang dikelilingi oleh singa-singa lapar. Bagaimana ungkapan perasaan si bapak yang cacat tadi? Bagaimana? Tambahi buatinya, tapi dia lidahnya tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah. Rupanya ketika itu dia menghela main tangan panjang. Tanda apa itu, Bu? Tanda menahan kesedihan. Itu kan? Itu kalau menahan kesedihan bagaimana, Bu? Itu nak. Rupanya Allah mentakdirkan yang lain. Ketika bapak yang cacat tadi menarik nafas yang panjang, rupanya Allah menjemputnya. Malaikat mencabut nyawanya, akhirnya dia meninggal. Maka Abdullah bin Muhammad tadi bingung baca uneleko awak surang untuk menyelamatkan. Maka mintalah oleh Abdullah bin Muhammad kepada laki-laki yang lewat di daerah itu. Nampak 4 orang laki-laki. Wahai saudara, wahai teman, wahai saudaraku, datang kasih kepada orang meninggal. Tolong bantu kami kesusahan. Datanglah laki-laki tadi. Maka dibantulah laki-laki tadi menyelenggarakan jenazah si buto nan pontong tadi. Akhirnya sebelum menyelenggarakan jenazah tadi, si laki-laki nan menolong musafir nan menolong tadi nyocaliak nyobuka. Pada kesempatan ini kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahu azim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah dengan memiliki rasa sabar dan salat. Dengan sabar dan salat itu sangat sulit bagi manusia, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang konsentrasi, orang yang khusyuk. Dalam surah Ali Imran Allah sampaikan, dan pasti kami akan uji kamu bisyai'in, dan dengan sesuatu, minal khauf, ado rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan jiwa atau meninggalnya keluarga, was thamarat, dan kekurangan hasil atau buah-buah, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang keluar dari mulutnya yang paling indah, kata-kata indah, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, kajian akan kita sampaikan pada malam ini, ibu, pengajian yang sangat berharga dan sangat penting dalam menjalani hidup kehidupan kita, yaitu dengan judul betapa mulianya memiliki sifat sabar sehingga seperti mutiara yang indah bernilai tinggi. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau kita baca masalah sabar, membaca murah, membaca kata sabar murah, menyebut kata sabar murah. Tapi kapankah kita merasa sulit untuk bersabar? Bila awak merasa sulit memiliki sifat sabar, ketika kita sudah berada suatu ujian dan cobaan. Kalaulah ada awak diuji di Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia sangat sulit memiliki sifat sabar. Ada kawan, jadi kawan kau sakampung, do kawan kau ibu, beliau kau lah sakit sampai bawa kepada rumah sakit memacamnya, ya. Lah sebulan di situ, rupanya orang rumah sakit menolak. Tapi kalau rumah sakit menolak, bagi itu pak, nggak tahu di dokter itu mau beda.
Nggak tahu di dokter ke bumi ini. Akhirnya dibawa pulang sampai lo seminggu di rumah. Akhirnya obat buat sangat. Akhirnya tadi malam dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit umum. Akhirnya sampai di sini, tadi pulak lo di dokter. Ketika ambo menengok keluarga ko, sekawan ko, ambo bicara, ibu udah sakit, sabar ibu. Kulah takdir Allah. Ku Allah yang menentukan. Ku Allah nak kuasa. Sabar awak mengenai Musa kalau ujian dan coba. Kata keluarga tadi, sabar kesabaran Ustaz. Kau jadi kami dah menangis kau. Nah, jadi kami lah menderita. Kamilah susah, kamilah panik, kamilah baca oleh sabar Ustaz. Acuh lah Ustaz. Enak. Kau kira kau Ustaz kau nama rapek modeko li bisa Ustaz sabar. Nah, baru 19 cinta di hati nurani ambo, rupanya sabar kau baru nampak kualitas sabar ketika menghadapi masalah. Tapi kalau kita tidak menghadapi masalah, bagi jangan sabar atau kurang sakit. Nah, tapi kalau ketika kita dapat masalah, ketika itu sabar, maka di sinilah nampak kualitas iman awak. Ada lo cerita cek pak. Jadi ada perlu cari tahu ustaz kok. Jadi ustaz kau ada kawan. Nah, meninggal istrinya. Ya, kita taruh sabar ada namanya Ustaz A dan Ustaz B. Nah, kita sabinya nama Ustaznya gerak. Nah, jadi istri Ustaz A kok inyo meninggal istrinya. Nah, meninggal istri. Datanglah Ustaz B tadi, lalu dinasihatinya. Kok sama-sama Ustaz Pak? Nah, sama-sama Ustaz. Lalu dinasihatinya di saat di rumah tadi, di saat orang rami-rami yang namanya kita kemalanan kayak budak. Aye matu mulah turunnya, hati mudah susahnya, pikiran mudah kacaunya. Kayak maka Ustaz tadi memberikan nasihat. Ini mau tanya ke ibu, kalau awak menengok orang sakit, kican ke keluarganya tadi. Atau kalau kita mencari orang sakit, nak kican ke orang sakit tadi. Apa? Sabar ya Pak. Kayak iku memang penyakit dari Allah kok. Iku memang takdir Allah kok. Nah, tapi ada puluh kawan awak. Rupanya apa? Kok sakit lever. Lever lah. Lever tahu sakit ero. Hati-hati. Jadi ketika yang nasihat tadi, Pak sabar ya Pak, sabar ya Pak. Ikulah takdir Allah. Kok penyakit lever. Apa jadi itulah Pak nanti kok. Patang tuh aduh kawan ambo lu dirawat salah penyakit level mau dapat lo di mana kini tapi ini meninggal kira-kira apa aduh aduh lo kawan ambo kata sama lah kawan nak ikut mana kasuhnya banyak ketika itu memang mau penyakit apa mana tapi meninggal kira-kira apa rasa orang sakit tadi kamu camik ni Pak ya kayak apa kita ke sampingnya. Kadang-kadang awak nama nengok orang sakit kok salah paham. Salah pahamnya di awak sangat ibu, sangat sayang ke orang sakit kok. Ketika sehat, tidak namu awak majian makanan lama-lama. Iya kan? Ketika sehat, mau dapat datang ke rumah ambo, nak pernah mambo makanan lama-lama. Nah, tapi ketika sakit apa? Ketika sakit, baca harian bana, babuyan bana, makan lama-lama. Kok ragiannya, randang, gajebo. Nah, itu Pak. Rupanya di awak pergi ke rumah sakit atau meninggal kawan, di awak cinta ke kawan kau, maka bawaan lah randang atau boleh kambiang. Nah, sama kuyona suku boleh kambiang mak. Deku akuyan boleh kambiang awak ke rumah sakit. Nah, ini awak suku, kenapa? Ini pun suku kau boleh kan? Kau bawa rumah sakit. Tiba rumah sakit, awak suruh makan. Aku boleh kambiang bawah. Aku lama kan aku warna rubi lunak kesukuan dulu yo. Nah, apa pasul makan. Nah, rupanya nan sakit tu asal penyakit darah tinggi. Hati kau apa? Babu, menomong atau membantu? Itu masalah.
Nah, jadi kalau awak kata ke rumah kawan membalian atau mantaan nan lama-lama yo kutiku sehat yo. Ketika apa? Ketika sehat. Kalau ketika sakit ke rumah makanan tadi sana kemabihan. Keluarga. Ya. Kita balik cerita tadi. Jadi Ustaz aku meninggal istrinya dinasihati di Ustaz B. Kata Ustaz B kok sabar yo. Padahal Ustaz aku nyelam menangi kok. Sabar yo. Akhirnya diberi nasihat di oleh Ustaz B kok akhirnya berhentilah sabar. Sebulan sesudah tuh istri Ustaz B meninggal. Istri Ustaz B meninggal. Dinasihati oleh Ustaz aku. Wahai Ustaz B, sabar yo. Nan mati itu kalau biasa nih Pak. Kita kan kemati, memanjat tuh kalau jatuh. Kita kok menunggu giliran ya kok. Nan ketek mati, nan tua mati, nan gapuk mati, nan kuih mati. Enak? Ya. Sabar Ustaz yo. Jadi sesudah itu dah ya penjelasan atau nasihat seperti itu. Tak mau menangis Ustaz B kok. Bertanya lah. Ustaz tadi, wahai Ustaz, dulu meninggal istri ambo. Ustaz nasihati ambo sabar. Nak menangi mulai, nak maraku mulai. Kini istri Ustaz meninggal. Ambo nasihati, tapi Ustaz nama menangi. Aki piro girangan. Wahai Ustaz, sawananya itu rumah. Ustaz mangko nak menangi dulu. Kematian istri karena istri Ustaz tu gak kurang lancar. Ambo mangko tambah menangi, orang rumah ambo lebih lancar pada orang rumah Ustaz. Aku mangko tambah menangi ambo. Jadi nasihat kesabaran kau apa? Hendak mencari ukur. Nah, apa yang juga pernah. Jadi sabar, ya, karena waduh ujian dan cobaan. Nah, ini bertanya ke bapak dan ibu. Pengertian sabar kok. Seseorang baru akan sabar apabila dia memiliki 3 sifat dalam dirinya. Nah, ulama menyampaikan, yang dimaksud dengan sabar adalah habsun nafsi. Kena sabar kok. Habsun nafsi anil bala wal balwa. Nah, jadi kalau kita ditanya di orang beko itu nak sabar. Tiga. Habsun nafsi. Orang yang bersabar dia selalu menahan diri. Nah, menahan diri. Dari mana tahan? Anil bala wal balwa. Menahan diri dari kesusahan, ujian dan cobaan serta penderitaan. Tapi kalau awak mengincar sabar ketika kita menghadapi masalah nak mampu menahan diri. Enak. Berarti itu harus sabar awak itu. Nah, maka 3 bentuk sabar itu bisa kita lihat dari kata-kata sabar itu sendiri. Nah, sabar dari 3 kata. Sobaro. Nah, sod, ba, dan ro. Sobaro, ya. Sod apa artinya? Sod itu kita maknai adalah as-soma. Ya, soma apa artinya? Atau saum. Puasa apa artinya? Menahan. Nah, itu dah. Nah, orang yang bersabar soma, dia selalu menahan diri. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal di pelukan Siti Aisyah, maka ketika itu berderilah air mata Siti Aisyah, berderilah air mata Abu Bakar. Maka ketika itu dia tidak meratap. Jadi meratap pun lihat bu, kalau bersedih itu sudah biasa, karena itu adalah fitrah manusia. Tapi tidak boleh apa bu? Meratap. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq di dalam gua Sur, maka Rasulullah duduk di pelukan Abu Bakar Siddiq. Maka ketika itu berderilah air mata Abu Bakar Siddiq sampai ke pipi Rasulullah SAW. Maka bertanyalah Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tangiskan wahai Abu Bakar? Kenapa kamu begitu menangis dan mencucurkan air mata wahai Abu Bakar?
Nam pertama Abu Bakar itu apa? Dijawab Abu Bakar, ya Rasulullah, beginilah perjuangan engkau ya Rasulullah, namun engkau istiqomah. Engkau diancam dengan pembunuhan, engkau diancam dengan penyiksaan. Dan kedua Abu Bakar dipantak di kalajengking, tapi Abu Bakar tahan demi menjaga tidur nyenyaknya Rasulullah. Nah, lalu Abu Bakar tadi dia tahan dirinya dari rasa sakit. Habsun nafsi anil bala wal balwa. Nyutahan dari rasa sakit. Ketika saudara kita sakit, ketika saudara kita meninggal, apa yang kita tahan? Kita tahan perasaan kita. Kita tahan penderitaan batin kita. Kita tahan dari segala sesuatu yang akan merusak akidah, merusak keyakinan awak. Kadang-kadang kalau awak sakit kok, atau keluarga sakit, atau keluarga meninggal, banyak merusak akidahnya, Bu. Baru banyak akidahnya rusak. Seolah-olah penyakit nan membawa saudara awak mati. Padahal aku nak mau mati, Bu. Nah, nama mau mati, nama mau sakit adalah kita kembali kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, "Iza maritu bahwa yashfi." Apabila ambo sakit, Allah akan menyembuhkan. Ketika Nabi Ayub dia menderita penderitaan, istri berpisah, anak meninggal, harato wabih, awak dapat penyakit, maka ketika itu dia sabar dengan sesabar-sabarnya tanpa mengeluh sedikit pun. Dia adalah al-Qur'an yang selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Baik itu doa seorang yang cacat ada berikut, ya Allah ilhamkanlah kepadaku supaya aku tetap sabar. Ada doanya, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya. Itu, ya Allah bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmat. Walaupun dia dalam keadaan susah, dia sabar tetap mensyukuri nikmat Allah. Dan kedua tanda orang sabar itu adalah sabar apa? Artinya adalah abiru, dia selalu berbuat baik. Yang ketiga, Allah kita pahami adalah yaitu wara. Orang yang selalu sabar, selalu menahan diri, selalu berbuat baik dan selalu menjaga hatinya, pikirannya, perasaannya, jangan sampai dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah. Maka sabar kau bisa kita bagi kepada tiga. Nak pertama sabar atas musibah, nak kedua sabar atas taat kepada Allah, dan ketiga adalah sabar atas bencana Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersabar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, karena setiap kita pasti didatangi oleh masalah dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja pengajian kita. Mudah-mudahan dapat awak pahami, mudah-mudahan awak tetap selalu memiliki rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah